Halo penonton Cokro TV, kembali kita bertemu di acara Seruput Kopi. Kali ini kita akan menghadirkan seorang tamu istimewa dari GAKESLAB, sebuah asosiasi perusahaan alat kesehatan dan laboratorium di Indonesia. Jumlah anggotanya mencapai sekitar 1.000 perusahaan. Nah, yang kita undang adalah Pak Randy Teguh, yang adalah Sekjen dari GAKESLAB. Kenapa kita bicarakan ini? Karena di era pandemi ini banyak sekali isu-isu yang dibicarakan terkait dengan alat kesehatan. Antara lain paling ramai tentu saja adalah ada mafia alat kesehatan di belakang ini semua. Ada yang mengatakan ada pihak-pihak yang diuntungkan secara tidak adil, secara tidak fair dalam penjualan alat kesehatan. Ada juga soal kelangkaan, ada juga soal import, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, untuk itulah kita ingin dengar langsung dari Sekjen, dari Asosiasi Perusahaan Alat Kesehatan. Beliau adalah tadi dikatakan Randy Teguh. Halo Pak Randy. Halo Bang Ade. Senang sekali bisa ketemu di sini. Terima kasih, saya sudah diundang hadir. Siap. Ya, jadi gini Pak Randy. Saya awam nih, ya. Tapi kemudian selama pandemi ini sekitar 2 tahun lah ya. Orang seringkali membicarakan tentang mafia alat kesehatan. Ada pihak-pihak yang dianggap sebagai memperoleh keuntungan secara tidak proporsional, tidak adil, bahkan tidak etis dalam penjualan alat kesehatan di Indonesia gara-gara pandemi ini. Kira-kira kalau dari seorang Sekjen GAKESLAB nih, asosiasi yang betul nggak? 1.000 perusahaan ya? Iya, hampir 1.000. Hampir 1.000. Yang isinya adalah dari produsen, distributor, importer, eksportir, tenaga konsultan alat kesehatan, dan mereka yang bergerak pada layanan after sales service, seperti maintenance, kalibrasi, pemusnahan, dan sebagainya. Oke, seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Nah, jadi pasti Anda adalah pihak yang paling tepat untuk menjelaskan tentang tuduhan-tuduhan atau dugaan-dugaan itu. Silakan, Pak. Pihak yang tepat menjelaskan dan juga pihak yang dituduh, Bang Ade, sepertinya selama ini. Karena GAKESLAB ini penonton seringkali dituduh, difitnah tempatnya ya, sebagai mafia alat kesehatan. Iya, seperti itu. Sekalian Pak lah, klarifikasi juga boleh. Siap, terima kasih. Jadi memang kayaknya kata mafia alat kesehatan dimulai sekitar tahun lalu, Bang ya. Awal-awal di mana mulai masa pandemi, waktu itu ada seorang menteri yang menyatakan ada mafia alat kesehatan. Pada saat itu pun kami diundang menjadi narasumber di salah satu televisi, dan memang pada saat itu buat kami juga bingung siapa mafianya. Ya. Waktu itu kami berdiskusi dengan staf ahli dari kementerian tersebut, dan memang staf ahli tersebut menyatakan sepertinya yang dirasakan ada, tetapi tidak diketahui gitu. Menurut kami pun juga kita juga bingung siapa yang disebut mafia. Tetapi mungkin berjalan dengan waktu, saat ini kayaknya kami juga merasa jangan-jangan ada mafia. Ya. Kalau definisi kami sebenarnya mafia itu adalah mereka yang bergerak di luar sistem. Di luar sistem, lalu kedua mereka yang memanfaatkan celah-celah sistem yang ada. Atau bergerak untuk membuat sistem yang baru dengan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang baru. Jadi sistemnya sudah ada, sebenarnya sudah ada, itu oke. Tapi kemudian ada orang-orang yang bergerak di luar sistem, memanfaatkan sistem, atau menciptakan, memanipulasi sistem yang baru. Betul. Karena memang pada dasarnya untuk masyarakat ketahui, usaha alat kesehatan, alat laboratorium itu di seluruh dunia disebut usaha yang terregulasi, regulated business. Jadi selalu ada aturan-aturan yang diikuti. Mengapa begitu? Karena jangan lupa, yang menggunakan alat kesehatan, alat lab adalah mereka-mereka yang dalam kondisi rentan, vulnerable. Tidak punya kemampuan mereka menilai kan alat kesehatan ini baik atau tidak. Maksudnya siapa, Pak? Pasien. Ya kan? Pasien tidak punya kesempatan untuk mempunyai kemampuan memilih alat kesehatan yang baik dan benar. Mereka tinggal terima saja, siap dipakai kan. Itu termasuk di rumah sakit. Betul. Jadi artinya ini usaha yang harus dilakukan secara etika bisnis yang ada dan aturan-aturannya ada. Dalam hal ini kalau di Indonesia pemerintah berkewajiban memastikan alat kesehatan yang ada di Indonesia yang dipakai oleh masyarakat, oleh pasien, kualitasnya terjamin, keamanannya terjamin, kinerjanya terjamin. Itu. Nah, artinya memang peraturan ada. Kalau dia bergerak di luar peraturan, ya mafia lah menurut kami kan. Gitu. Jadi selama ini sudah ada sebetulnya aturan-aturan mengenai alat kesehatan yang misalnya yang berbeda dari industri yang lain. Iya, benar. Jadi dibedakan dengan usaha-usaha yang tidak teregulasi. Kami kira usaha yang teregulasi kan selain alat kesehatan, obat juga diregulasi, kosmetik diregulasi.
Keuangan mungkin diregulasi juga ya. Akan tetapi kayak baju, apparel, kaos kaki itu kan nggak ada aturan. Ini agar penonton jelas nih Pak. Ini contohnya regulasi-regulasi yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha di dunia alat kesehatan yang mungkin kita nggak pernah tahu bahwa itu ada. Ya, jadi artinya kalau si pelaku usahanya pabrik, manufaktur, artinya mereka harus mendapatkan izin produksi alat kesehatan atau alat laboratorium. Kalau mereka distributor atau importir, mereka harus dapat izin penyalur alat kesehatan atau sertifikat distribusi alat kesehatan. Itu baru pengusahanya, usahanya, PT-nya. Produknya pun harus didaftarkan ke Kementerian Kesehatan. Kalau obat ke Badan POM, kosmetik ke Badan POM, kalau alat kesehatan ke Kementerian Kesehatan. Ya. Jadi produk-produknya itu harus punya nomor izin edar, penandanya. Karena kewajibannya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk menjamin produk yang masuk di Indonesia atau produk yang diproduksi di Indonesia setidaknya memenuhi standar internasional. Kualitasnya, keamanannya, kinerjanya. Jadi nggak sembarangan artinya itu. Jadi misalnya Bapak sendiri produsen. Saya sendiri kebetulan produsen dan importir distributor juga. Oke, distributor, importir dan distributor. Kita gunakan contoh saja Pak. Jadi Bapak mengimpor secara resmi. Itu artinya apa saja yang harus dipenuhi sesuai regulasi yang ada di Indonesia. Ya, artinya perusahaan saya harus punya izin distribusi alat kesehatan, lalu memenuhi syarat-syarat sebagai importir, punya nomor izin impor dari Bea Cukai, lalu dalam hal proses produknya supaya bisa diimpor harus mendapatkan nomor izin edar produknya alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Setelah dapat nomor izin edar ini akan masuk ke dalam sistem Bea Cukai yang disebut Indonesia National Single Window. Artinya pada saat saya pesen ke produsen di luar negeri, produk masuk di Indonesia di bandara atau di pelabuhan Tanjung Priok atau Soekarno-Hatta, Bea Cukai akan ngecek di sistemnya apakah produk tersebut sudah ada nomor izinnya dari Kementerian Kesehatan. Bila tidak, tentu akan ditahan. Itu seberapa penting sih sebenarnya Pak, menurut Bapak sendiri? Itu sangat penting, karena at least itu menjamin bahwa produk yang masuk di Indonesia, ada satu perusahaan yang bertanggung jawab atas keamanan kinerja kualitas produk tersebut. Jadi misalnya ada satu kegagalan produk di rumah sakit misalnya, Kementerian Kesehatan akan tinggal ngecek, ini produk siapa punya sih? Oh ini produknya PT Pak Randy, nanti saya akan dipanggil untuk bertanggung jawab. Nah, kalau itu tidak ada kan tentu akan bingung siapa yang bertanggung jawab ya. Gitu. Jadi soal kualitas, keamanan barangkali Pak ya. Betul. Kalau alat-alat ini tidak melewati proses yang tadi, bisa saja sebetulnya alat suntiknya sebetulnya tidak memenuhi standar. Tidak memenuhi standar dan berbahaya dan tidak menyembuhkan dan seterusnya. Alat kesehatan itu apa aja Pak ya? Wah itu dia, alat kesehatan memang bervariasi banyak ya. Bang Ade, mulai dari yang sangat simpel, misalnya, yang bahkan ada di minimart. Oh, seperti mungkin sarung tangan, apa? Sarung tangan, masker, plester, bahkan kondom, itu alat kesehatan. Itu alat kesehatan ya? Ada di minimart. Sampai alat kesehatan yang canggih yang hanya di rumah sakit. Seperti CT scan, MRI, USG, dan sebagainya. Jadi itu semua harus punya persyaratan. Jadi even misalnya tadi masker itu. Iya. Masker juga harus ada, terutama masker medis. Bukan masker yang buat naik motor ya. Itu lain lagi. Oke. Jadi itu penting sekali, semua proses itu menjadi sesuatu yang disyaratkan dalam rangka melindungi konsumen sebenarnya. Melindungi pasien. Oke. Nah, itulah sistemnya. Sekarang Pak Randy mengatakan ada yang di luar sistem. Itu artinya apa? Iya, artinya memang di masa pandemi ini kita mengerti memang kita butuh alat kesehatan cukup banyak ya untuk masyarakat. Jadi memang kalau dikatakan pemerintah pada awal pandemi ini masa perang, sehingga dibutuhkan tindakan darurat untuk segera memenuhi kebutuhan alat kesehatan di Indonesia. Hanya sayang memang itu kalau menurut hemat kami dilakukan secara gegabah, sehingga bukan relaksasi, mereka menyebutnya relaksasi, tetapi betul-betul tanpa aturan jadinya. Relaksasi itu artinya? Artinya tadinya yang mungkin perlu waktu proses untuk memenuhi izin 2 minggu, itu bisa diselesaikan harusnya dalam 1 hari, 2 hari. Tetapi sekarang itu bahkan tanpa melalui proses-proses yang jelas yang tadi ya. Sekarang kalau kita lihat kan mungkin kemarin juga ada analisa dari teman-teman ICW ya, ada barang-barang tes PCR yang masuk ke Indonesia, yang sudah expired dan tidak sesuai dengan kebutuhan di market dan sebagainya.
Kami khawatir itu juga memang karena tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, karena memang mereka yang tidak mengerti tata kelola dan kebutuhan alat kesehatan alat lab di Indonesia. Pak Randy, tapi kan kalau cuma sekedar bahwa ada pihak-pihak yang mengambil jalan lebih cepat gitu ya, jalan pintas untuk menyediakan peralatan-peralatan alat kesehatan dalam rangka kebutuhan pandemi, itu kan mestinya nggak disebut sebagai mafia kan. Kalau mafia itu kan ada konotasi, bahkan lebih dari itu, memang artinya adalah jahat gitu kan, mengambil keuntungan dengan cara yang tidak pantas barangkali. Betul sekali Bang, justru itu yang membuat dari awal kita merasa karena penjelasan mafia yang tidak jelas, kami dari Gakeslab, dari asosiasi berusaha seperti menjelaskan bahwa yang di Gakeslab, yang pengusaha asli ini bukan mafia, ya, tetapi memang berjalan dengan waktu. Sepertinya kita juga menyadari jangan-jangan memang betul ada mafia. Mengapa? Karena yaitu 3 hal itu. Kami melihat ada mereka yang masih berusaha di luar sistem. Ya. Contoh apa Pak kira-kira? Contohnya adalah karena begini, memang di masa pandemi ini kan yang menjadi masalah adalah krisis ekonomi. Pertama krisis kesehatan, tetapi juga kena krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi banyak usaha-usaha lain yang terdampak, yang melihat kok di bisnis kesehatan, khususnya alat kesehatan, menikmati. Nah, jadi mereka-mereka yang nggak mereka berpikir enak lah gitu ya, tidak mengerti rumitnya sebenarnya di usaha alat kesehatan. Jadi mereka masuk. Nah, masuk ini tentu tanpa pengetahuan yang jelas, tanpa mengerti apa yang harus dilakukan, seenaknya masuk, dan mungkin juga dengan tata cara yang di luar sistem tadi. Ya, jadi saya juga nggak tahu siapa, karena mungkin bisa saya pastikan mereka bukan anggota Gakeslab. Bukan anggota Gakeslab. Tadi yang disebut ICW itu barangkali ya? Mungkin jadi, itu. Apa alat PCR yang udah, apa istilahnya? Masa kedaluarsanya. Ya, udah lewat masa kadaluarsa, ada ya ternyata? Ada, dan memang harus dikembalikan. Dan itu menimbulkan kerugian. Itu analisa ICW. Dan ICW menyebutkan dari sekian perusahaan itu, mereka cek bukan anggota Gakeslab. Itu ada. Oke. Jadi barangkali si orang-orang itu dapat barang-barang itu dengan harga murah. Betul. Karena di negara asalnya itu udah jadi kadaluarsa. Sudah mau habis, dia jual buru-buru ke Indonesia. Itu yang dipakai di Indonesia. Bahaya sekali dong, Pak. Bahaya, betul. Bahaya dan merugikan negara kan. Karena apa? Karena dia masuk tanpa izin barangkali. Kalaupun ada izin ya artinya bisa dipakainya hanya sedikit karena sudah habis, sudah dekat masa kedaluarsanya. Dan yang saya dengar sampai harus dikembalikan kan, tidak bisa dipakai di klinik dan rumah sakit. Padahal itu mungkin program pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan uang kan untuk membeli itu. Tapi Bapak yakin itu bukan anggota Gakeslab? Saya yakin. Karena memang yang menyatakan ICW ya Bang. Yang saya nggak tahu namanya, tetapi kalau ada kita bisa cek. Gitu ya. Tapi kan gini, Gakeslab melakukan langkah-langkah apa untuk mencegah jangan sampai anggotanya 1.000 Pak. Betul. Ya, memang kita berusaha meminimumkan, at least pada masa kepengurusan Gakeslab saat ini yang dari 2019 sampai 2023 kita punya Dewan Etik. Dewan Etik yang sudah bergerak, kita punya 2 kode etik. 1 kode etik mengatur bagaimana hubungan kami dengan pihak eksternal, dengan dokter, dengan rumah sakit, dengan klinik, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kode etik yang mengatur hubungan antara anggota. Supaya tidak ada praktek monopoli, tidak ada praktek pengaturan harga, kartelisasi, dan sebagainya. Jadi itu sudah kita lakukan. Dan memang Dewan Etik ini sudah berfungsi dengan baik. Tahun lalu ada salah satu perusahaan alat kesehatan yang ditemukan melakukan tindakan kurang etik, bahkan tindakan melanggar hukum lah artinya, dilakukan proses. Ngapain dia Pak? Memasukkan surat dari Kementerian Kesehatan. Dan itu dapat laporan langsung dari pihak luar. Dewan Etik bersidang, melakukan proses tabayun, dipanggil, klarifikasi, dan terbukti benar. Dan kami akhirnya mendapatkan instruksi dari Dewan Etik bahwa ini harus diambil tindakan. Kita keluarkan dari keanggotaan dan kita berikan surat rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan untuk dicabut izinnya. Pak Randy, saya nggak tahu. Saya berusaha berpikir dengan kacamata pengusaha sebenarnya cari untung, Pak. Betul. Ya kenapa harus dibuat begitu sih Pak sebagai asosiasi? Ya ini kan kenapa nggak market driven aja, ada kebutuhan pasar ya silahkan gitu kan.
selama barangkali nggak nyebarin racun gitu ya. Kenapa harus sampai ada dewan etik, sampai ada yang ditegur dan seterusnya? Iya, memang yang paling utama saya sepakat dari Bang Ade katakan, sebagai pengusaha hakikat utama adalah mencari keuntungan. Kalau kita tanya ke teman-teman dari sekolah bisnis pasti bilang itu, pengusaha selalu cari untung. Tetapi kan cara mencari keuntungannya bagaimana? Apalagi ini adalah bisnis usaha alat kesehatan, alat lab. Yang saya katakan tadi, ini terkait dengan nyawa manusia loh. Jadi kita harus punya etika bisnis yang lebih barangkali ya daripada pengusaha lain. Karena kita harus sadar, satu saat yang pakai alat kita, yang pemakai alat lab kita adalah orang-orang yang kita kasihi. Istri, suami, anak, orang tua. Jadi kita harus pastikan kita tidak semena-mena. Alatnya harus berkualitas, keamanannya baik, kinerjanya baik, harganya juga yang sesuai, tidak semena-mena gitu ya. Untuk harga juga sebenarnya kalau pengusaha alat kesehatan yang benar, mereka sudah ngerti Bang, kaidahnya itu untuk memenuhi cost minimum apa, karena sudah ada standar yang namanya CPAKB, CDAKB, itu kan ada standar tuh. Harus apa itu Pak? Cara produksi alat kesehatan yang baik, artinya dengan sistem yang harus ada. Cara distribusi alat kesehatan yang baik, artinya produk yang baik yang sudah diproduksi di pabrik yang sesuai standar, produknya kan siap bagus nih, kualitasnya bagus. Harus tetap dijaga kualitasnya oleh distributor dengan cara distribusi alat kesehatan yang baik, agar pada saat sampai di rumah sakit, dipakai ke pasien dalam kondisi tetap baik kualitasnya. Pak, ini padahal dua perusahaan yang berbeda ya? Bisa dua perusahaan berbeda. Harus perusahaan berbeda, karena izinnya berbeda. Yang antara distributor sama produsen. Semua pihak harus menjaga. Harus menjaga. Itu kualitasnya yang menjaga kualitas keamanan. Dan itu semua untuk menjaga kualitas kan tentu harus ada cost-nya. Seperti pabriknya atau gudangnya harus bersih, dijaga tidak ada serangga, tidak ada debu misalnya. Atau kalau yang produknya perlu pengaturan suhunya harus stabil. Berarti dia harus punya genset, karena kalau listrik mati tetap dijaga. Itu kan ada cost-nya. Baru diambil keuntungannya gitu. Oke, karena itulah kadang-kadang itu yang tidak terpikir oleh kita masyarakat, kita semua. Iya. Tapi kan tetap ada tuduhan bahwa selama ini harga layanan kesehatan di Indonesia tuh suka kok jauh lebih mahal sih dari negara-negara lain ya. Dan kemudian seringkali dikatakan, ya soalnya alat kesehatannya mahal gitu kan. Karena yang jualan ini lagi cari untung besar. Itu benar nggak sih Pak? Nah iya, kalau dalam hal ini yang harus dicek sebenarnya adalah harga layanannya yang mahal atau alat kesehatannya yang mahal. Itu yang harus dicek ya. Karena seperti yang kemarin PCR kan, orang selalu bilang PCR itu 450.000 yang waktu diatur. Jangan-jangan alatnya mahal. Tetapi 450.000 itu kan satu komponen total biaya untuk memberikan layanan. Harga alat PCR-nya sendiri berapa? Alat-alat lainnya bagaimana? Di situ ada biaya tenaganya, perawat, dokter, ada listrik, ada air, keuntungan dari klinik atau rumah sakitnya. Nah, totalnya itu. Jadi memang kita sering dengar, kalau pasang ring jantung di Pineng lebih murah daripada pasang ring jantung di rumah sakit di Jakarta. Iya. Artinya kan yang membedakan pasien bayar di rumah sakit Pineng dan pasien bayar di rumah sakit di Jakarta. Ya. Bukan bayar beli ring jantungnya loh. Ring jantungnya kan yang beli rumah sakitnya. Iya, nah, iya. gitu. Yang kita nggak tahu berapa harga ring jantungnya. Iya. Jadi Bapak mau bilang, jangan-jangan yang naikin harga itu bukan si produser alat. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Walaupun kita juga nggak bisa nuduh, oh ini rumah sakit yang cari untung besar ya. Betul. Tapi yang jelas tidak bisa lah kita tiba-tiba pada kesimpulan bahwa ini mahal alatnya. Karena alatnya. Ya. Tapi kembali ke tadi soal etik dan harga dan seterusnya. Pak, sebetulnya kalau misalnya kayak tadi, ketika ini lagi pandemi, kan orang berburu, orang harus membutuhkan alat kesehatan. Terus ada perusahaan alat kesehatan yang atau taruhlah kayak PCR kemarin atau apalah contoh lain, tiba-tiba menaikkan harga masker, menaikkan harga nggak tahu apa sih yang diperlukan, apa namanya? APD dan seterusnya. Itu dalam pandangan Pak Randy, is it okay? Iya, kalau dari kami begini, itu tetap terkait harus diperhatikan yang namanya supply dan demand, ya. Artinya kalau lagi supply-nya rendah, demand-nya tinggi, tentu bisa ada kenaikan biaya, ya itu. Akan tetapi kami dari awal Gakeslab sudah mengeluarkan instruksi kepada anggota, pertama tidak boleh menimbun, ya harus tetap membantu rumah sakit klinik. Saya ulang ya, Gakeslab memerintahkan anggota kita keluarkan tidak surat, menimbun. Tidak menimbun.
harus Oke. tetap melayani rumah sakit klinik yang diperlukan. Lalu tidak melakukan kenaikan harga yang tidak-tidak. Tidak melakukan kenaikan Ya. harga yang tidak-tidak. Itu 2 kali. Pertama pada saat awal pandemi, lalu kedua pada saat mulai fase kedua ya, artinya pertengahan tahun ini. Kita keluarkan surat itu kepada seluruh anggota. Dipatuhi? Saya kira dipatuhi. Oke. Lagi-lagi, itu nggak ada penolakan dari para anggota, Pak? Kan tadi saya bilang, biar gimana pun, at the end, ini pengusaha. Iya. Tapi kenapa harus begitu, Pak? Ya, itu penolakan atau tidak kita nggak tahu. Akan tetapi tidak dengar sih ada hal-hal yang feedbacknya balik dari bawah Anggota, dari anggota. Akan tetapi itu yang memang menjadi ciri khas kami pengusaha kesehatan punya DNA khusus itu. Kita mengerti usaha kita ini terkait dengan nyawa manusia. Jadi ada unsur etika bisnisnya yang harus dipegang ya, gitu. Jadi tidak semena-mena. Ada unsur pelayanannya artinya. Ini luar biasa loh, ada sebuah asosiasi perusahaan yang ketika sebetulnya bisa cari untung, memutuskan demi etik, Iya. itu ini sejak kapan sih Pak Gakeslab seperti ini? Artinya bahkan saya tuh kadang-kadang mendengar, oh itu Gakeslab itu perusahaan-perusahaan importir yang mafia hitam, segala macam lah. Iya, iya. Ya Bapak juga mungkin pernah dengar. Iya. Itu dari dulu atau sekarang atau bagaimana Pak? Ya, Gakeslab ini berdiri sejak 1977 ya. Kita itu bahkan punya SK pendirian dari Kementerian Kesehatan. Jadi sebenarnya kami binaannya Kementerian Kesehatan nih. Oke. Tapi memang sejarah kita zaman dulu cukup kelam lah. Artinya Memang pernah ada pernah ya. kelam. Jadi artinya kalau kita merujuk kepada sejarah beberapa pejabat kementerian bahkan menteri-menteri kesehatan yang masuk ke Hotel Prodio KPK kebanyakan terkaitnya kasus alat kesehatan, Mbak. Oh gitu. Iya. Nah, oleh karena itu kita belajar ya sejarah. Oke. Kita sejak tahun 2015 lah, artinya sekitar 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, kita coba berkolaborasi dengan KPK. Sehingga pada tahun 2017 kita adopt programnya KPK bersama Divisi Pencegahan KPK, kita adopt program yang namanya Profit, profesional berintegritas. Oke. Jadi kita ingin anggota kita profesional, tetapi juga punya integritas yang baik. Oleh karena itu kita membentuk Dewan Etik, kita juga mengadopsi kode etik berusaha alat kesehatan. Kita akan juga menjadi anggota dari Asia Pacific Medical Device Association. Salah satu syaratnya untuk bisa menjadi asosiasi itu harus punya kode etik. Sehingga kita juga bentuk Dewan Etik dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan dengan perkembangan ini dari tahun 2017 sampai sekarang dan seterusnya, kita betul-betul bisa menjalankan yang namanya profit itu sih. Oke. Profit bagus ya, Iya, kayaknya profit. keuntungan, tapi artinya profesional berintegritas. Dari KPK. Dari KPK, programnya KPK. Itu diberikan oleh KPK atau Bukan diberikan. Jadi waktu itu Divisi Pencegahan KPK punya program untuk pembinaan kepada dunia usaha swasta. Nah, salah satunya kami waktu itu diundang, diberikan sosialisasi. Ya, lalu kita mulai ikut, mengadopsi, kita belajar bagaimana yang namanya profesional berintegritas. Kami diberikan pelatihan, Oke. cerita bagaimana komitmen, compliance, integritas dan sebagainya oleh mereka. Saya jadi curious, itu si Profit itu bicara tentang korupsi si perusahaan swasta atau korupsinya pemerintah? Ya, artinya waktu itu gerakannya adalah gini, tindakan korupsi itu kan harus ada dua pihak ya. Oke. Nah, artinya mereka mulai dari pihak swastanya dulu, gitu. Sambil mereka membenahi pihak pemerintahnya. Oke. Ini kan kira-kira gini, misalnya ada rumah sakit pemerintah gitu ya, atau apalah, sebuah instansi pemerintah butuh alat kesehatan, terus dia cari ke anggota. Korupsinya biasanya di mana? Ya, kalau korupsinya bisa macam-macam, mulai dari men-setting atau membuat tender ya dengan spek-spek yang udah dikunci, kesepakatan harga di awal dan sebagainya itu, atau juga mengumpulkan semua penyedia, lalu ya kalau dulu ditanya siapa yang bisa kasih lebih, diskon bilangnya, tetapi diskonnya tidak difaktur gitu. Itu macam-macam tekniknya. Itu dulu ya? Itu dulu. Sekarang udah enggak? Sekarang sudah sangat berkurang, apalagi dengan sejak tahun 2016-2017 sudah ada e-katalog. E-katalog itu satu program yang bagus dari pemerintah, pengadaan secara elektronik untuk betul-betul transparan dan bersih ya. Jadi kan kalau nggak salah e-katalog sebagaimana bukan cuma di
kesehatan kan. Iya, betul. Jadi si pengusaha menawarkan Memasukkan produknya ke dalam sistem e-katalog itu. sehingga semua orang tahu, harganya berapa, speksnya apa, sehingga kalau ada lembaga-lembaga pemerintah yang mau beli akan gampang. BPK akan gampang tahu ya, betul, bahwa yang dibeli bukan harga kelebihan ya. Betul. Oke. Waktu itu harganya harga pas, tidak ditawar. Tapi katanya dirame kemarin LKP. Iya, betul. Gimana e-katalog? Kok jadi rame gitu, Pak? Jadi memang e-katalog sejak diluncurkan dari 2014-2015, saya agak lupa, memang mengalami proses yang cukup panjang. Ya, mulai dari proses untuk bisa masuk ke e-katalognya dulu rumit, ya susah sekali. Dijanjikan setiap saat bisa masuk, ternyata tidak. Dulu awalnya kita berpikir e-katalognya pemerintah ini sama seperti, mohon maaf kalau saya sebut merek, Tokopedia, Blibli. Artinya kalau kita marketplace, setiap saat kita bisa masukkan. Ternyata itu enggak, kita harus nunggu pembukaan. Kalau sudah masuk juga prosesnya sangat tedious. Mulai dari banyak sekali dokumen yang diperiksa, diklarifikasi, belum lagi negosiasi untuk memasukkan harganya. Itu kadang-kadang harganya itu tidak pas lah, dan kadang-kadang bukan negosiasi, dia sebenarnya seperti mau terima atau tidak gitu. Jadi ada pas. Kalau harganya sekian, ya mau terima atau enggak. Jadi bukan negosiasi. Nah, kadang-kadang waktu yang ditawarkan itu enggak sesuai gitu dengan kaidah-kaidah sebagai menjaga pengusaha itu apa. Tetapi akhir-akhir ini hubungan kami dengan LKPP yang membina e-katalog itu kan LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sudah cukup baik. Dan sangat baik barangkali kami bisa kolaborasi beberapa hal dengan mereka, dan bahkan sudah banyak perbaikan sebenarnya, walaupun memang sebaiknya harus lebih ada penyempurnaan lagi ya dalam hal proses e-katalog LKPP. Pak, kemarin yang disebut freeze itu apa? Nah, selain itu juga pemerintah ini sekarang di bulan Juni atau Juli lalu ya melakukan suatu kebijakan memfreeze produk import yang ada di dalam e-katalog. Ya. Tujuannya sebenarnya baik. Ini adalah dorongan atau namanya terapi shock kali ya, shock terapi, untuk benar-benar pemerintah ini mendukung kepada produksi alat kesehatan dalam negeri. Jadi yang dilakukan pemerintah adalah bukan melarang produk import masuk ke Indonesia, karena kalau itu dilakukan Indonesia akan kena protes WTO, karena itu nggak boleh. Akan tetapi yang dilakukan pemerintah adalah memfreeze atau rumah sakit, klinik, fasilitas kesehatan di Indonesia yang ada di bawah pemerintah yang menggunakan dana APBN APBD tidak bisa beli produk impor. Itu diperbolehkan, dan itu juga dilakukan karena pengambil kebijakan ini kan waktu itu Pak Menko Maritim Investasi dengan Pak Menkes yang sudah melakukan studi banding ke China, ke Korea, dan memang betul di sana mereka bisa tumbuh karena mereka memakai dana pemerintah untuk produk dalam negeri. Saya ulang sebentar, Pak ya. Jadi pemerintahnya kepengen bahwa di Indonesia ini alkesnya dalam negeri. Betul. Nah, untuk mendorongnya, maka dikatakan kepada LKPP agar yang masuk di e-katalog hanya alat kesehatan dalam negeri, bukan import. Import boleh masuk, akan tetapi yang produk import tidak bisa diklik. Tidak bisa di-freeze diklik. artinya. Ada di-freeze. Artinya dengan demikian, kalau ini adalah rumah sakit dalam negeri, klinik dalam negeri, pemerintah, rumah sakit pemerintah nggak bisa beli itu. Nggak bisa beli. Karena kalau swasta tetap bisa beli. Swasta bisa. Padahal pembeli terbesar adalah pemerintah. Betul. Jadi kalau market alat kesehatan di Indonesia itu 70% dana pemerintah. 10% lagi dana rumah sakit BUMN, angkatan bersenjata. Baru sekitar 20% lagi swasta. Sehingga kalau itu di-freeze, nggak bisa diklik, maka cukup memukul. Tapi kenapa jadi rame kalau memang sebetulnya baik itu? Sebenarnya yang rame itu bukan, ya rame pertama karena itu sepertinya kesannya mendadak. Ya, karena mendadak. Tiba-tiba. Lalu yang kedua, proses freeze-nya itu tidak, kalau menurut kami, tidak melalui proses yang baik. Karena banyak produk-produk yang, itu kan disebutnya 79 kategori. Jadi kategorinya itu diterjemahkan hampir sekitar 5.000-an produk. Nah ini ternyata kategorinya itu mungkin sama, tetapi produknya itu penggunanya berbeda. Jadi saya kasih contoh, misalnya yang di freeze itu adalah oksigen konsentrator, yang waktu itu untuk masa COVID kan banyak digunakan. Ternyata yang ikut di freeze adalah oksigen konsentrator khusus untuk operasi bedah jantung.
Itu berbeda. Sebenarnya itu memang di Indonesia belum ada, baru import. Nah itu ikut di freeze. Nah jadi kita bilang tolong dong diperiksa lagi, jangan sampai barang-barang yang seperti itu ikut di freeze ya itu. Lalu kalau disebut tiba-tiba sebenarnya enggak. Kami dari asosiasi pada saat kebijakan itu keluar kita kumpulkan seluruh anggota, kita sebut itu kita bikin rapat akbar, kita jelaskan kepada anggota ini bukan tindakan tiba-tiba. Karena sebenarnya pemerintah itu sudah berusaha mendorong percepatan kementerian kesehatan itu sejak 2016. Karena 2016 itu sudah ada instruksi presiden nomor 6 2016 mengenai percepatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan. Itu satu. Yang kedua sudah ada Permenkesnya, Peraturan Menteri Kesehatan 17 2017. Yang menyatakan kemandirian ini rencana aksinya melalui 3 jalur. Alih teknologi joint venture, reverse engineering, atau yang terakhir produk inovasi anak bangsa. Jadi sudah ada pilihannya. Hanya memang kami juga bertanya-tanya sejak 2017, 2018, 2019 sampai sekarang kenapa belum ada perkembangan. Sehingga akhirnya memang Pak Menko Maritim. Tidak ada perkembangan apa Pak? Artinya datanya waktu itu memang masih 90% import. Sampai sekarang terakhir itu kan masih situ. Ya. Nggak ada perubahan? Belum ada perubahan. Ya perubahan hanya 1%, 2%. Itu artinya? Artinya belum ada tindakan nyata untuk perkembangan kemandirian alat kesehatan. Nah, artinya dengan freeze itu yang diambil tindakan Pak Menko Maritim dan Investasi, Pak Luhut, menurut kami suatu hal yang baik sebenarnya. Jadi sebenarnya kami dari asosiasi melihat itu ada hal yang positifnya. Karena itu seperti shock terapi ya, untuk betul-betul bergerak. Dan ini memang nyata dari anggota Gakeslab sendiri dengan efek itu. Kemarin kita data ada sekitar 30-an anggota kami yang akhirnya punya komitmen untuk berinvestasi untuk alat kesehatan di dalam negeri. Dengan nilai lebih dari sekitar 1,3 triliun. Itu satu hal yang baik. 1,3 triliun anggota Gakeslab. Iya. Oke. Dari luar? Nah, itu komposisinya ada sekitar, kalau dari 32 itu sekitar 6 atau sampai 8, saya lupa angkanya, perusahaan asing. Ya, sisanya produk dan Gakeslab berharap ke depan akan lebih besar lagi? Lebih besar lagi, ya. Karena ini adalah jelas nyata bahwa pemerintah mendorong betul ke arah sana. Walaupun masih banyak harus dibereskan. Yang misalnya kepastian pengadaan dalam negeri, mendukung pembelian produk dalam negerinya harus benar ada. Ya. Karena banyak laporan dari anggota, masih banyak lembaga atau kementerian masih mau belinya produk impor. Jadi si kementeriannya sendiri itu masih kepengennya beli impor. Produk impor. Jadi sebenarnya nggak sejalan nih, di atasnya apa, di bawahnya implementasi apa. Nah itu yang sering juga kita sampaikan, laporkan. Tetapi mungkin karena kalau kita banyak lapor, dia nggak komplain kali Bang. Nggak kesatu, nggak komplain jadi gitu. Ya karena gini, pemerintah kan nyuruh apa namanya si industri dalam negeri. Betul. Ya, dukung dong dengan beli kan? Dukung dong dengan beli, betul. Iya. Terus yang barangkali tadi Pak Reddy tekankan, yang di freeze itu harusnya memang barang yang nggak ada di Indonesia ya. Yang sudah ada di Indonesia. Yang sudah ada di Indonesia. Kalau barangnya memang masih import, orang udah import, ya perusahaannya masih import nih. Dan memang nggak ada pilihan dalam negeri. Jangan di freeze dong. Jangan di freeze, betul. Dan itu terjadi. Ada barang-barang. Ada, ya. Kita punya listnya. Dan kemarin kita sudah sampaikan ke berbagai pihak, masih belum ada jalan keluar. Kita bingung karena masing-masing main lempar-lempar nih. Siapa nih? Kementerian? Ya. Itu urusan dia gitu ya? Iya, satu bilang ini urusan dia, satu bilang urusan dia. Kita kejar sana, dia bilang nggak harus ini. Sekarang masih bingung nih. Tapi kita coba sampaikan ke pihak lain lah di luar dari kementerian. Oke, Pak Reddy, tapi saya ingin tanya soal pemerintah nih Pak. Pemerintah itu sendiri tadi pertama Bapak udah bilang nih, ada ketidakkonsistenan kan, katanya mau dalam negeri tapi disuruh beli nggak mau karena bilang impor lebih bagus. Tapi policy pemerintah tuh selama ini menyangkut alat kesehatan tuh bisa nggak Bapak kasih nilai atau gambarkan lah? Ya gini ya, berarti kan saya harus ngomong dulu dari Kementerian Kesehatan. Menurut kami Pak Menteri Kesehatan saat ini sudah mulai membuka diri. Beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 minggu lalu, kami berhasil untuk audiensi dengan beliau, sampaikan beberapa hal. Dan waktu itu secara virtual, bahkan dalam acara virtual tersebut, beliau sudah sampaikan kepada stafnya, tolong itu buatkan surat
untuk saya tanda tangani kepada semua direktorat jenderal saya harus beli produk dalam negeri. Oke, good. Ya. Ya. Tapi memang saya lagi masih tunggu suratnya betul ada nggak gitu ya. Amin. Amin, mudah-mudahan itu. Tapi saya kira kalau Pak Menteri Menteri katakan masa masa hianat. Betul, itu. Lalu saya juga melihat seperti Pak Menko Maritim dan Investasi, saya kira punya komitmen ya. Kami banyak dibantu oleh tim dari Kedeputian Investasi dan Tambang. Banyak berbagai hal yang mereka support kita, seperti memperkenalkan atau mengusahakan kawasan industri terpadu di Batang untuk ada klaster alat kesehatan dan sebagainya ya. Itu sudah oke. Hanya memang nanti tinggal kita lihat implementasi di tataran pelaksananya di bawah. Oke. Kalau misalnya policy, Pak, udah oke. Policy-nya itself. Policy, nah ini sebenarnya Indonesia itu untuk tata aturan, policy, kebijakan pre-market dan post-market. Artinya gini, pendaftaran alat kesehatan, pendaftaran untuk dapat izin perusahaannya, pendaftaran untuk dapat nomor izin alat kesehatan yang saya katakan di awal itu, juga untuk pengawasannya, itu tata aturannya Indonesia termasuk maju, Bang. Oke. Indonesia itu sudah meratifikasi ASEAN Medical Device Directive. Jadi kalau kita bandingkan Indonesia dalam hal tata aturan itu untuk di negara ASEAN, Indonesia itu cukup yang terbaik bahkan. Kita hanya kalah sedikit atau unda-undi dengan Singapura. Tapi saya bisa pastikan dibandingkan Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, kita sangat jauh unggul. Prosesnya online, requirement dokumennya jelas, timeline-nya jelas. Jadi kalau kita dijanjikan dalam 10 hari keluar, mereka pastikan 10 hari keluar. Okay. Ada logbooknya, itu sudah bagus. Hanya memang sekarang, lagi-lagi karena masa pandemi, kita lihat sedikit ada gangguan. Ya. Karena mungkin ya mudah-mudahan hanya karena kapasitas, karena kan lagi sibuk urusan COVID. Semoga sesudah COVID terkontrol itu balik lagi normal. Policy lain yang kami sekarang mendapati masalah adalah masalah di OSS RBA. Apa itu, Pak? Online Single Submission berbasis resiko. Ya. Sebenarnya sebelum OSS RBA ini sudah ada sistem OSS juga. OSS, Online Single Submission. Itu sangat baik. Jadi saya bisa cerita 10 tahun, bukan 10 tahun. Tahun 2000, OSS itu tahun berapa ya? Artinya gini, sebelum OSS pertama ini, yang OSS yang sebelumnya ini dilakukan, kalau kami pelaku usaha mau bikin pabrik, kita butuh sekitar 24 sampai 32 bulan untuk dapat izin produksi alat kesehatan. Waktu itu benar. Jadi Pak Jokowi bilang izin produksi, izin di Indonesia itu masalah. Benar. Untuk satu pabrik. Harus memenuhi syarat dari berbagai lembaga kementerian itu ada sekitar 20-an. Walaupun waktu saya lapor ke KSP, Bang, alat kesehatan berarti masih kecil. Kalau perusahaan hotel itu butuhnya ratusan izin, katanya kamu cuma 20 mah kecil. Tetapi fine, akhirnya pemerintah bergerak, ada OSS. Dengan OSS itu bikin pabrik itu hanya mungkin hitungan minggu keluar izinnya, Bang. 2 minggu, 4 minggu Tadinya 2 tahun ya? Tadinya 2 tahun, Bang. Sekarang jadi cuma beberapa minggu. Nah itu sudah baik. Nah sekarang ini akan ada lagi karena memang turunan dari Omnibus Law, itu harus ada satu pintu, maka dialihkan OSS-nya ini ke OSS RBA. Sistemnya bagus, tujuannya bagus, hanya memang implementasinya belum pas. Ini sedang lagi ada masalah, kemarin kami sudah laporkan, khususnya untuk izin produksi. Karena yang sebelumnya izin produksi itu larinya dokumennya ke Kementerian Kesehatan, sekarang masih ada belum kesepakatan antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Kesehatan. Karena katanya kalau produksi harus ke Kementerian Perindustrian, bukan ke Kementerian Kesehatan. Nah itu masih masalah. Jadi bukan sistem OSS-nya. Sistem OSS-nya saya kira sudah siap, hanya tinggal dijalankan. Tetapi kesepakatan siapa yang mengampuni ini belum ada kesepakatan. Jadi masih butuh waktu, Pak? Iya, masih butuh waktu. Sayangnya itu sebenarnya yang kami usulkan sebelum itu sepakat atau bisa dijalankan, sebaiknya sistem yang lama masih dijalankan dong. Sistem yang lama itu masanya udah di stop. Sehingga banyak anggota kami ini yang itu kalau nggak salah OSS RBA itu sudah dijalankan, harus dijalankan sejak bulan Juli. Berarti kalau sekarang Desember kan sudah 6 bulan ya. Selama 6 bulan ini banyak anggota kami yang tidak bisa izin produksi yang baru, tidak bisa mengubah skop produksi, karena misalnya saya sekarang produksi masker. Tahun lalu saya produksi masker, sekarang saya mau produksi APD, saya harus melakukan perubahan izin untuk mendapatkan tambahan izin untuk produksi masker. Itu karena OSS RBA nggak jalan, nggak bisa.
mandek. Oke. Nah, ini kami khawatir ini impact-nya terhadap investasi tadi. Yang saya katakan, anggota kami ada 30-an, yang tahun depan akan membanjiri market dan produk dalam negeri. Kalau tidak bisa segera beres, kan terhambat itu. Itu akan dilakukan apa, Pak? Harusnya OSS RBA ini segera dijalankan. Nggak keselap akan mendorong. Kami akan dorong terus ya. Kemarin kami sudah konsultasi dengan tim dari Kemenko Marves. Kita sudah sampaikan, memang sedang dicarikan jalan keluar. Apakah melalui proses manual dulu, ataukah sistem yang lama diaktifkan lagi, atau bagaimana, atau mereka segera selesaikan. Pak, saya pernah hadir di acara ada diskusi tentang PCR gitu. Kan salah satu keluhan dari para pelaku adalah pemerintah tuh kalau bikin kebijakan itu sering nggak ngajak ngobrol. Itu terjadi juga nggak dengan nggak keselap? Iya benar sih, terutama dalam hal PCR itu, ya itu tidak ngajak. TKDN juga kemarin nggak keselap, nggak diajak tuh. Ketika menentukan apa mereka? Waktu saat mereka sedang gini, TKDN itu kan yang ada peraturannya, perhitungannya, skemanya untuk industri secara umum. Padahal banyak beberapa industri spesifik perlu skema perhitungan TKDN spesifik khusus industrinya. Contohnya obat sudah keluar, sudah ada khusus perhitungan TKDN untuk farmasi atau obat. Nah, alat kesehatan ini kami juga ingin dong setidaknya ada perhitungan khusus karena memang berbeda. Kita coba melakukan perhitungan TKDN dengan sistem rumus yang umum. Ada yang benar bisa, ada yang kayaknya kurang pas. Karena sebenarnya prinsip TKDN itu kan prinsip TKDN itu tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ekosistem industri, dan yang kedua adanya terjadi transfer teknologi. Karena jangan sampai nilai TKDN-nya tinggi, akan tetapi TKDN itu ini apa? Tingkat kandungan dalam negeri. Tingkat kandungan dalam negeri. Ya, jadi kalau misalnya mobil Toyota disebut TKDN-nya 50%, berarti hampir setengah mobil Innova tersebut barang-barangnya dari dalam Indonesia, bannya dari Indonesia, kursinya misalnya. Ini juga alat kesehatan. Ini alasan gitu. Nah, kami khawatir kalau perhitungannya tidak tepat, TKDN-nya 50, akan tetapi jangan-jangan bukan 50 beneran gitu kan, karena ada kos-kos lain yang bisa masuk untuk meninggikan nilai. Jadi jangan sampai tujuan baik pemerintah untuk menetapkan TKDN untuk membentuk tadi ekosistem ada, alih teknologi ada, tidak tercapai. Jadi sarannya Pak Randy adalah kalau pemerintah mau bikin kebijakan tentang TKDN, mbok yang ngajak-ngajak ngobrol. Iya, karena produser kan kita lebih diskusi. ngerti, iya, kan? Kita diskusi. Kan lebih ngerti, lebih paham. Bukan lebih ngerti paham, tapi kita bisa memberikan masukan kan, memberikan pandangan dari yang sisi barangkali tidak betul. diperhatikan oleh pemerintah. Ada hal yang barangkali mereka terlewatkan kan, karena kami lebih dari sisi pelaksana, pelaku, lebih ngerti di lapangan jangan-jangan gitu ya. Tanpa menganggap mereka kurang mengerti sih. Gitu. Ini Pak Randy memang sangat sopan. Oke, pemerintah harap didengar ini. Jadi jangan sampai bikin kebijakan nggak dengar apa kata para pelaku kan. Iya. Ini mungkin bagian terakhir nih Pak Randy. Pak Randy kan gini, Pak Jokowi sendiri udah berulang kali bilang kemandirian. Betul. Tadi juga Pak Randy berulang kali menyebut kata itu. Tapi sebetulnya gini, pertanyaan kami itu adalah Gakeslap ini atau asosiasi pengusaha jadi kunci nih. Disuruh mandiri-mandiri, sanggup nggak sih si pengusaha Indonesia ini? Kedua, oke, Bapak akan bilang sanggup. Apa yang dilakukan oleh Gakeslap untuk mewujudkan itu? Karena kan kita nggak bisa berharap hanya pada pemerintah. Betul. Silakan, Pak. Ya, jadi memang Gakeslap ini bahkan sudah sejak dari 10 atau 15 tahun lalu pun sudah memikirkan sebenarnya bagaimana sih kita membuat kemandirian alat kesehatan dalam negeri ini. Ya, kita sudah pernah buat yang namanya badan inkubator. Tetapi mungkin momentumnya di saat itu kurang tepat. Jadi di badan inkubator itu kita sudah punya hampir 15 perusahaan waktu itu sudah siap produksi di dalam negeri, akan tetapi hanya mungkin bertahan 2. Yang lainnya mati suri, yang tadinya sudah beli tanah, nggak jadi, dijual lagi, dan sebagainya, karena memang waktu itu belum betul-betul mengarah ke sana. Lalu konsep kemandirian dan ketahanan alat kesehatan kita adalah sebenarnya kita harus memperhatikan betul-betul dari hulu ke hilir. Yang paling penting at the end adalah ketersediaan untuk pelayanan masyarakat. Jadi kami merasa produksi baik, tetapi distribusi juga diperlukan. Karena yang tadi Bang Ade katakan 2 hal yang terpisah kan. Sudah produksi, kalau tidak ada yang mendistribusikan, menyalurkan ke seluruh Indonesia juga percuma. Ya. Jadi kita harus menganggap distribusinya juga harus diperbaiki. Lalu bagaimana kalau produksi tidak ada atau sedang kurang? Import masih diperlukan. Jadi yang import ini pun juga harus diberikan peluang untuk tetap
berusaha di Indonesia. Ya, artinya harus ada keseimbangan. Kami merasa peraturan pengadaan, saya lupa namanya, Inpres berapa ya, nanti saya bisa cari, itu sebenarnya sudah baik. Bahwa lembaga pemerintah, lembaga kementerian pemerintah, artinya rumah sakit pemerintah, rumah sakit daerah, wajib membeli produk dalam negeri dengan TKDN 40%. Itu pertama, pasalnya jelas, pasal 67 kalau salah. Pasal selanjutnya ada, kalau yang produksi dalam negeri TKDN 40% tidak ada, wajib mencari yang TKDN-nya di atas 25%. Kalau tidak ada, baru bisa membeli produk impor. Jadi sebenarnya langkah baik sebenarnya itu dijalankan dengan baik. Di IKTAL-nya diberikan ruang-ruang khusus. Ruang yang 40%, kalau tidak ada, rumah sakit bisa lari yang ruang kedua. Kalau tidak ada stok habis, dia baru bisa lari ke impor. Jadi semua diberikan kesempatan. Itu saya kira sudah baik peraturannya, Inpresnya itu ya. Jadi semua pihak itu harus bergerak untuk benar-benar menjaga masyarakat Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan dengan benar. Bukan semata-mata hanya produksi dalam negeri. Karena satu saat kalau memang ada masalah, misalnya pabrik bahan bakunya di Indonesia kebakaran, produksi dalam negeri nggak ada, kita kan tetap butuh impor. Kalau itu sudah di-cut kan kita akan susah juga. Tapi kalau bahwa taruh 40% tadi ya, mengejar itu, Pak Randy optimistis para pelaku usaha di Indonesia itu bisa melahirkan produk-produk dengan 40% tekanan tadi. Jalurnya kan ada 3, Bang. Sebenarnya kita lihat di Permenkes, mulai dari transfer teknologi, transfer teknologi artinya mereka direct investasi ke sini, perusahaan asing ya, Indonesia, atau joint venture bekerja sama misalnya dengan Bang Ade buka pabrik, itu ada ya. Dan ini saatnya adalah saat yang tepat karena Indonesia dengan segala sumber dayanya membuka kawasan industri khusus, KEK, insentif itu bagus. Yang kedua adalah reverse engineering ya. Itu artinya produk yang ada coba diolah untuk dilakukan produk di dalam Indonesia. Sama seperti Pak Habibie dengan pesawat Nurtanio-nya kan pertama dia beli kasa dari Spanyol lalu diolah untuk di Nurtanio. Dia tiru ya. Ya tiru, amati tiru modifikasi itu kedua. Yang ketiga adalah hasil karya para akademisi. Ini kita semua Gakeslap lakukan itu semua. Bahkan yang terakhir Gakeslap ini sekarang punya 11 MOU dengan perguruan tinggi di Indonesia untuk nanti arahnya bergerak ke arah penciptaan klaster teknopark alat kesehatan. Sudah ada 2, satu dengan UI yang kita sebut IMEGA, yang kedua dengan Universitas Diponegoro Semarang kita sebut Dirga Technovation ya. Kami harapkan yang lain bekerja dan klaster ini adalah saat yang tepat untuk kolaborasi komunikasi antara pengusaha dengan akademisi. Jadi di situ tempatnya hulunisasi, hilirisasi. Kalau akademisi punya produk, apakah bisa dikomersialisasi oleh anggota kita? Atau kalau anggota kita butuh produk, bisa mengunjungi teknopark tersebut untuk bisa dibuatkan, di riset dan development kan. Jadi semoga ini bergerak. Dan saya kira pemerintah punya infrastruktur yang cukup baik. Ada dari BRIN, ada Badan Riset Inovasi Nasional. Mereka mungkin membantu dana, mengkolaborasikan para researcher itu. Mungkin nanti dia kelasnya di kelas 1, 2, 3, karena readiness level itu 1 sampai 9. Ada juga kedai reka dari Kementerian Pendidikan dan Budaya. Kemarin kita sudah dana juga kita sudah ketemu Prof. Nisam, mudah-mudahan bisa ketemu lagi untuk kolaborasi. Dirjen Pendidikan Tinggi. Sudah menyampaikan bahwa kedai reka prinsipnya siap support baik dana, tenaga, mahasiswanya, magang dan sebagainya, itu cukup baik. Saya kira jadi 3 pendekatan ini Gakeslap akan lakukan ya untuk kemandirian alat kesehatan. Luar biasa Pak Randy. Saya sebagai warga negara Indonesia ini kagum dan bangga nih, dan berharap ini semua sukses, Pak. Terima kasih, Bang. Butuh doanya nih. Siap. Ini penonton Cokro TV, marilah kita bersama-sama berdoa agar, bukan hanya doa kali ya, support dan segala macam, agar si Gakeslap dan yang adalah kumpulan dari para perusahaan alat kesehatan dan alat laboratorium bisa bekerja secara sukses. Dan karena kalau ini sukses, yang akan bisa menikmatinya adalah kita semua nih, bangsa Indonesia. Dan tadi diingatkan, pemerintah itu perannya penting banget. Ya, ajak bicara, ajak ngobrol, kerja bareng untuk mengembangkan industri alat kesehatan Indonesia.
Pak Randy, terima kasih sekali udah bersedia datang ngobrol cukup lama di sini. Mudah-mudahan semua yang dilakukan oleh Gakeslab dan kawan-kawan bisa sukses ke depan. Terima kasih Bang Ade. Terima Mohon kasih. doa restu dan dukungannya selalu. Kita minum kopi dulu. Iya, mari. Terima kasih. Terima kasih.